Ini sebagai masyarakat kita tentunya hal yang baik ya. Iya. Ini good news sebenarnya buat kita semua karena melihat ini artinya presiden terbaru kita yaitu Prabowo Subianto ini benar-benar tidak memain-main ya. Iya. Walaupun mungkin banyak spekulasi terkait dipilihnya menteri-menteri kemarin dalam kabinetnya, tapi ternyata memang tidak main-main. Jika tidak perform langsung ya. Jadi kita sebagai warga negara juga harus mengawasi ya apa kebijakan apa yang sudah diterapkan dan bagaimana penerapannya di tengah masyarakat efektif atau tidak gitu. Jadi akan menentukan selama 6 bulan nanti ke depan apakah di reshuffle atau tidak. Kita lihat saja ya. Kita akan menuju ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Kabinet Merah Putih siap tancap gas, bekerja sesuai peran dan posisinya. Para jajaran Menteri Perekonomian berjanji mengoptimalkan program-program yang telah disusun. Sejumlah langkah strategis mengejar target perekonomian 8% disiapkan dengan berbagai jurus jitu tepat sasaran. Presiden Prabowo Subianto siap tancap gas. Rapat sidang kabinet perdana digelar di Istana dengan dihadiri jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam pesannya, para menteri harus mulai bekerja maksimal, meneruskan program-program kerja sebelumnya, dan melakukan terobosan kebijakan yang akomodatif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang kembali menjabat pimpinan bidang perekonomian berjanji akan mengutamakan desain kebijakan ekonomi jangka menengah panjang dalam 100 hari pertama. Menurutnya, menjaga daya beli masyarakat akan menjadi salah satu prioritas utama. Program-program yang terkait dengan lapangan pekerjaan, artinya investasi harus digenjot kembali sehingga padat karya bisa didorong. Sebagai posibilitas swasembada pangan? Swasembada pangan disiapkan, salah satunya kan kita sudah sedang mempersiapkan food estate. Dan arahan beliau dalam 3-4 tahun ini bisa dilaksanakan sekaligus untuk swasembada energi antara lain dengan penerapan biodiesel yang tentu kita kaji bisa sampai bio 100 dan demikian pula bioetanol. Target ambisius Presiden Prabowo Subianto terkait pertumbuhan ekonomi 8% menjadi pemicu sektor perekonomian untuk bergerak maksimal. Swasembada pangan, memperluas lapangan kerja, meningkatkan investasi, serta mengoptimalkan potensi ekonomi digital harus terrealisasi dalam 3 hingga 4 tahun ke depan. Dan yang utama, ketersediaan infrastruktur secara nasional untuk memberikan manfaat ekonomi secara merata. Infrastruktur itu luas dan meliputi banyak aspek. Kita ingin pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah juga bisa menghadirkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru atau memperkuat apa yang sudah ada. Banyak sekali sebetulnya daerah-daerah potensial yang sulit berkembang karena infrastruktur atau fasilitas publiknya tidak memadai, tidak mendukung terciptanya produktivitas, apalagi daya saing. Pemerintah berkomitmen seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada harus bisa merasakan pembangunan dan pemerataan ekonomi dengan mengedepankan potensi perekonomian yang ada. Hal ini yang juga menjadi target 100 hari kerja Erick Thohir yang kembali dipercaya menjabat Menteri Badan Usaha Milik Negara. Melalui perampingan perusahaan BUMN yang akan menjadi 30 perusahaan, Erick Thohir mengejar transformasi penciptaan wirausaha baru guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi 8%. Presiden punya visi, kita sebagai pembantu, kita harus loyal, harus bisa menjalankan visi beliau sesuai dengan janji beliau untuk melayani kepada rakyat. Kita terus bertransformasi untuk profesionalisme, transparansi, ya, termasuk bersih-bersih BUMN lagi, ya. Tetapi juga tadi kita mendorong yang namanya juga percepatan pengusaha baru dengan tadi mendorong kerjasama dengan swasta, perusahaan-perusahaan kecil menengah kita dorong. Cita-cita dan komitmen yang sangat positif kalangan pengusaha Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin mendukung upaya perluasan kesempatan kerja melalui penciptaan wirausaha baru. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri mendukung upaya pemerintahan periode 2024-2029 dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan semua lapisan masyarakat.
Kita tidak terlalu khawatir dan kita bahkan mengatakan ini bagian daripada memperkuat lini tanda kutip kesebelasan kabinet Pak Prabowo, dan ujungnya kita lihat bagaimana efektif mereka menghasilkan. Karena memang bukan saja Indonesia itu besar, bukan saja kementerian itu memang banyak perlu difokuskan di bidang masing-masing, tapi memang tantangan dan peluang kita juga besar. Nah, dan saya yakin kita akan lihat dulu kesempatan bekerja, dan tentu dari evaluasi akan terlihat bagaimana baiknya. Gemuknya jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih dinilai harusnya bisa membawa pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam 5 tahun ke depan. Targetnya, ekonomi Indonesia bisa tumbuh 8%. Ekonom senior Indef dan Core Indonesia justru khawatir dengan banyaknya jumlah menteri sekitar 48 posisi bisa menambah beban APBN. Pasalnya, 48 kementerian dan lembaga dipastikan akan menguras anggaran belanja kementerian dan lembaga dibandingkan anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat. Ini APBN kita itu kan defisitnya sudah kembali ke 3% gitu. Nah, dengan adanya organisasi baru, kemudian nanti pasti ada program-program baru yang akan diajukan. Nah, itu seberapa kemungkinan ya nanti defisit kita itu hanya untuk anggaran kementerian, tapi sebenarnya untuk rakyatnya semakin kecil gitu. Nah, ini juga kekhawatiran banyak orang tentang penggunaan anggaran yang lebih pada birokrasinya makin banyak, tetapi kepada rakyatnya semakin kecil, sehingga public goods yang untuk masyarakat itu akan semakin rendah ya. Dengan personil yang lama, ini justru bagaimana bisa mencapai target yang lebih tinggi, tentu saja harus ada faktor X yang lain gitu. Jadi selain dari kapasitas dari sisi extra effort tadi untuk masing-masing kementerian, masing-masing individu menteri yang menjabat pada bidangnya masing-masing. Nah, tentu saja adalah faktor X yang lain dalam artian pertama dari leadership dari Pak Presiden sendiri untuk bisa mengorkestrasi antar kementerian dan lembaga, dan juga dalam hal misalnya strategi yang baru. Pemerintah diminta untuk mengoptimalkan kinerja ekstra dalam menggerakkan perekonomian ke depan. Kapasitas Menteri Bidang Perekonomian harus benar-benar jitu dan tepat sasaran dalam mendorong potensi ekonomi. Hal ini agar pekerjaan rumah yang masih besar, yakni menurunkan angka kemiskinan, bisa segera tercapai.